Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas D Tata Kelola Pemerintahan Kota. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini dari kelompok Tata Kelola Perumahan di Kota akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut. Nah, ini ada nama anggota kelompoknya, bisa dibaca. Oke, lanjut. Kita masuk ke latar belakang ya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. Nah, selanjutnya, perumahan dan pemukiman merupakan suatu kebutuhan dasar manusia untuk menetap atau tinggal di suatu tempat. Bagi masyarakat Indonesia, perumahan beserta sarana prasarana merupakan jati diri manusia. Sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, perumahan dan pemukiman mempunyai peran yang strategis sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, perekonomian, dan juga peningkatan kualitas generasi mendatang. Next. Nah, namun di samping itu, perumahan dan pemukiman mempunyai masalah yang kompleks, terutama perumahan dan pemukiman yang berada di perkotaan, di mana yang dilakukan masyarakat yang tidak diimbangi dengan tata ruang kota yang baik, sehingga kebutuhan tempat tinggal menjadi tinggi dan banyak masyarakat yang akhirnya mendirikan bangunan liar seperti di bantaran sungai yang menyebabkan banjir, contohnya di Provinsi DKI Jakarta. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya isu utama dalam perumahan dan permukiman bakal dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Isu utama dalam perumahan dan permukiman. Yang pertama yaitu kesenjangan terhadap pelayanan, sebab terbatasnya peluang dalam memperoleh pelayanan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapat rendah. Selain itu, konflik kepentingan dari implementasi kebijakan yang sepenuhnya belum memberikan perhatian pada kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu lingkungan. Belum diterapkannya secara maksimal terhadap pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang berbasis pada indeks pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu manajemen pembangunan. Lemahnya penerapan kebijakan yang sudah ditetapkan dan tidak konsistennya dalam memanfaatkan lahan untuk perumahan dan permukiman akan berdampak pada lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu problem perumahan di kota. Permasalahan perumahan dan permukiman di kota merupakan isu utama yang terus berlanjut sejalan dengan kemajuan kota dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Sebab adanya pertambahan jumlah penduduk di kota akibat dari fenomena urbanisasi yang menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya perumahan yang layak. Urbanisasi ini dipicu adanya ketersediaan pekerjaan, kehidupan yang terjadi di perkotaan jauh lebih modern, fasilitas publik yang lebih memadai, dan lain sebagainya. Worldometer mencatat jika pada tahun 2020 jumlah penduduk di perkotaan yang ada di Indonesia sebanyak 154,18 juta jiwa atau sebesar 56,4% dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 274,56 juta jiwa per 11 November 2020. Masalah perumahan merupakan masalah yang tidak akan berakhir begitu saja. Hadirnya permasalahan tersebut bukan hanya di kota besar, tetapi kota kecil juga memiliki permasalahan yang sama. Munculnya masalah perumahan ini disebabkan oleh yang pertama yaitu belum melembaganya sistem penyelenggaraan terhadap perumahan. Secara umum, sistem penyelenggaraan perumahan dan pemukiman masih belum mantap, baik di tingkat pusat, wilayah, lokal yang ditinjau dari segi sumber daya manusianya
Kemudian belum mantapnya pelayanan dan akses terhadap hak atas tanah untuk perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin yang atau berpendapat rendah. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan terhadap perumahan yang layak namun terjangkau. Sebab ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak namun terjangkau serta memenuhi standar lingkungan perumahan yang responsif. Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu dimantapkan lagi, baik melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai dengan skala kawasan yang ditetapkan. Kemudian secara fisik lingkungan masih banyak ditemui kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya lingkungan dan daya dukung lingkungan. Kemudian secara visual wujud dari lingkungan yaitu terdapat kecenderungan yang kurang positif bahwa sebagian kawasan perumahan dan permukiman mulai bergeser menjadi lebih tidak teratur. Selain itu juga kawasan yang baru dibangun juga tidak secara berlanjut dijaga penataannya sehingga secara potensial dapat menjadi kawasan kumuh yang baru. Kemudian yang keempat, pembangunan SDM yang masih belum optimal dalam kesadaran terhadap hidup sehat. Dan yang terakhir, kurang terkendalinya dalam pembangunan perumahan, sehingga muncul kawasan kumuh di beberapa kota. Kawasan kumuh ini walaupun tidak dikehendaki, namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat kita hindari. Oleh sebab itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka diperlukan upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang dapat menghambat timbulnya kawasan kumuh di perkotaan tersebut. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, dampak urbanisasi bagi perkembangan kota. Yang pertama, adanya lahan terbangun versus lahan hijau atau terbuka. Nah, perkembangan kota yang semakin meningkat menimbulkan beberapa permasalahan, terutama kebutuhan perumahan. Pembangunan perumahan, baik oleh pemerintah atau swasta, berdampak pada meningkatnya intensitas lahan terbangun. Intensitas lahan terbangun yang terus meningkat menyebabkan sulit dijumpainya lahan hijau atau terbuka yang berfungsi sebagai ruang publik. Lalu yang kedua ada permukiman kumuh. Nah, seiring dengan meluasnya urbanisasi, muncul permukiman kumuh yang menyesakkan dan liar. Semakin banyak penduduk kota yang tinggal berhimpit-himpit di berbagai pusat permukiman yang seharusnya tidak untuk dihuni. Ini dapat dijumpai di daerah pinggiran sungai, bawah jembatan, pinggiran rel, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, pengangguran. Meledaknya jumlah pencari tenaga kerja di kota diakibatkan oleh tingkat penawaran tenaga kerja melebihi tingkat permintaan yang ada. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran dan bersangkutan dengan kemiskinan di perkotaan. Lalu yang terakhir ada kriminalitas, yaitu tuntutan hidup yang tidak dapat dipenuhi membuat sebagian individu memilih bertahan dengan cara kriminal. Seperti itu. Lanjutnya. Selanjutnya ada kebijakan dan strategi perumahan. Ada 3 kebijakan dan strategi. Yang pertama, melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan pemukiman dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui strategi pertama, penyusunan, pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. 2. Pemantapan, kelembagaan perumahan dan pemukiman yang handal dan responsif. 3. Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan. Kemudian yang kedua, mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui strategi 1. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan primer dan sekunder.
meliputi peningkatan kualitas pasar primer melalui penyederhanaan perizinan, sertifikasi hak atas tanah, standarisasi penilaian kredit, dokumentasi kredit, dan pengajian ulang peraturan terkait. Pelembagaan pasar sekunder melalui SMF, Biro Kredit, Asuransi Kredit, Lembaga Pelayanan Dokumentasi Kredit, dan Lembaga Sita Jamin. Kemudian yang kedua, pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu keswadayaan masyarakat, meliputi pelembagaan pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok masyarakat, pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat, pemberdayaan para pelaku kunci perumahan swadaya, pengembangan akses pembiayaan perumahan swadaya. Kemudian yang ketiga, pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan dapat berbentuk subsidi pembiayaan, subsidi prasarana dan sarana, dan dasar lingkungan, perumahan dan pemukiman, ataupun kombinasi kedua subsidi tersebut. 4. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin meliputi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan usaha dan hidup produktif, penyediaan kemudahan akses kepada sumber daya serta prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin, serta pelatihan teknologi tepat guna pengembangan kewirausahaan serta keterampilan lainnya. 5. Pemenuhan kebutuhan perumahan, pemukiman akibat dampak bencana alam dan kerusakan sosial, meliputi penanganan tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman, pemukiman kembali pengungsian. Penanganan tanggap darurat merupakan upaya yang harus dilakukan dalam rangka penanganan pengungsi, penyelamatan korban dampak bencana alam atau kerusakan sosial. Kemudian yang keenam, pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara melalui pembinaan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan aset bangunan gedung dan rumah negara. Yang ketiga, mewujudkan pemukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat melalui strategi pertama, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dengan prioritas kawasan pemukiman kumuh di perkotaan dan pesisir, meliputi penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh, perbaikan prasarana dan sarana dasar pemukiman, pengembangan rumah sewa termasuk rumah susun sederhana. Kedua, pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman, meliputi pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun. Pengembangan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang berdasarkan RT, RW, kabupaten atau kota, dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman di daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Kasibah dan Lisiba tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan pemukiman skala besar secara terencana yang terpadu dalam manajemen kawasan yang efektif. Kemudian yang ketiga, penerapan tata lingkungan pemukiman meliputi pelembagaan RP4D yang merupakan pedoman perencanaan, pemrograman, pembangunan, dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan panjang. Sinergi melibatkan kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pelestarian bangunan bersejarah dan lingkungan permukiman tradisional, revitalisasi lingkungan pemukiman strategis, serta pengembangan penataan dan pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan pemukiman untuk mencegah perubahan fungsi lahan. Selanjutnya, ya, selanjutnya solusi perumahan di kota. Untuk menanggulangi permasalahan perumahan yang ada di kota, maka dapat dilakukan dengan yang pertama menekan laju urbanisasi, seperti membuat kebijakan bagi pendatang yang ingin beradu nasib di kota, kemudian pemerataan pembangunan dan pemberdayaan perekonomian desa, optimalisasi pembangunan infrastruktur dan akses layanan publik di desa. Kemudian yang kedua, membangun rumah susun yang layak huni bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tidak layak untuk dihuni. Lalu yang ketiga, membuat kebijakan kependudukan. Keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman di perkotaan seperti kualitas jalan, drainase, dan sanitasi serta air bersih. Yang kelima, meningkatkan kegiatan sentra industri kecil dan sedang di perdesaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui
WhatsApp group dan kita akan menjawab semampunya kita karena kita tidak lebih dari manusia biasa, jadi kita akan menjawab semampunya kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun salah kalimat mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.